Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Oktaviani dari kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu mengenai salah satu contoh kasus permasalahan ISO dan etika dalam sistem informasi. Pada tugas UTSM kali ini, saya akan menggunakan salah satu contoh dari kasus pembobolan data pada pengguna aplikasi Kredit Plus. For your information, aplikasi Kredit Plus Mobile adalah perangkat lunak yang dibuat dan dioperasikan oleh PT KB Multifinance sebagai alat untuk memberikan layanan finansial berbasis mobile kepada pengguna Android dan iOS. Jadi, aplikasi Kredit Plus ini tuh kayak semacam aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK, dan aplikasi ini itu menggunakan BPKB mobil atau motor sebagai jaminannya. Tidak adanya undang-undang perlindungan data pribadi menjadi salah satu penyebab maraknya pencurian data pribadi. Peneliti Lembaga Riset Keamanan Siber, CISREC, Ibnu Dwi Cahyo, tidak adanya regulasi perlindungan data membuat penyelenggara sistem elektronik kerap mengabaikan keamanan data. Menurut Ibnu, harus ada regulasi yang mampu memaksa perusahaan untuk melindungi data konsumennya dengan maksimal. Data pengguna perusahaan keuangan digital sangat diincar oleh sejumlah oknum tidak bertanggung jawab. Menurut Ibnu, data nasabah yang bocor rawan digunakan untuk kejahatan perbankan. Pelaku kejahatan kerap menggunakan data nasabah untuk memalsukan buku tabungan. Ibnu meminta pemerintah untuk membuat undang-undang perlindungan data elektronik. Hal ini untuk mencegah kebocoran data terus terulang. Dilansir dari liputan6.com, kasus kebocoran data pada pengguna aplikasi Kredit Plus Mobile adalah insiden keamanan yang terjadi pada tahun 2020, di mana data pribadi ribuan pengguna aplikasi Kredit Plus Mobile bocor ke publik. Ratusan ribu data nasabah tersebut terhimpun dalam sebuah database berukuran 78 MB yang konon sudah bocor sejak 16 Juli lalu dan dijual dengan harga sekitar 50.000 oleh oknum Right Forums dengan nickname Shiny Hunters. Menurut Lembaga Riset Siber Indonesia atau CISSREC atau Communication dan Information System Security Research Centers, data nasabah yang dijual ini cukup lengkap dan mudah untuk diakses sehingga berbahaya dan mengancam privasi pengguna. Data yang bocor meliputi nama lengkap, nomor telepon, alamat email, nomor KTP, nomor rekening bank, dan sejumlah informasi pribadi lainnya dari sekitar 896.000 pengguna. Menurut Kredit Plus sendiri mengakui adanya kebocoran data dan segera mengambil langkah untuk menangani masalah tersebut. Mereka mengirimkan pemberitahuan kepada semua nasabah yang terdampak dan menyarankan mereka untuk mengubah kata sandi. Sebagai antisipasi keamanan, mengimbau konsumen untuk senantiasa mengaktifkan sistem keamanan on-time password atau OTP dan tidak memberikan kodenya ke orang lain untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan juga menghimbau pengguna untuk selalu memasang antivirus di perangkat masing-masing dan menghindari penggunaan wifi gratisan atau publik, dan waspada ketika membuka tautan yang mencurigakan. 5 dimensi moral dalam kasus pembobolan data pada pengguna aplikasi Kredit Plus. Yang pertama, hak dan kewajiban informasi, masalah privasi dan keamanan data pribadi pengguna. Kedua, hak dan kewajiban terkait kepemilikan, menyangkut hak individu atau organisasi atas kepemilikan dan pengendalian data pribadi. Yang ketiga, kualitas hidup, menyangkut dampak negatif terhadap kualitas hidup individu atau masyarakat luas. 4.
akuntabilitas dan pengendalian. Organisasi tersebut memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa data pribadi pengguna aman dan terlindungi. 5. Kualitas sistem menyangkut kemampuan sistem atau teknologi dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data. Dalam melindungi hak korban dari permasalahan isu sosial dan etika, dibuatlah peraturan dan undang-undang terkait dengan kasus kebocoran data. Yang pertama, 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang mengatur tentang perlindungan terhadap privasi dan kerahasiaan data pada pengguna internet. Pasal 26 UU ITE menyarankan bahwa setiap orang yang mengakses, memanfaatkan, dan atau melakukan transaksi elektronik di lingkungan internet wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya. Pasal 30 UU ITE juga menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk mengakses, merusak, mengubah, atau menghapus informasi elektronik milik orang lain tanpa izin dari Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE baru juga mengakui mengenai perlindungan privasi dan keamanan data pribadi pengguna. Pasal 26 UU ITE baru menyebutkan bahwa setiap orang yang memproses data pribadi wajib memenuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mengatur tentang standar dan prosedur pengelolaan data pribadi dalam sistem elektronik. 4. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo juga menerbitkan peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Peraturan Nomor 5 Tahun 2020 tentang penanganan situs web atau konten elektronik yang melanggar hukum. PP 71 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa tanggung jawab penyelenggaraan layanan elektronik dalam melindungi data pengguna. 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 BJOK 07 Tahun 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan atau BJOK 1 Tahun 2013 yang mengajukan perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan termasuk perlindungan data pribadi. Nah, saran umum yang dapat dilakukan agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi yaitu 1. Pastikan keamanan data pengguna, yang mana menjaga kerahasiaan data pengguna dan mengimplementasikan protokol keamanan yang kuat dan menjaga integritas sistem data. Yang kedua, transparansi. Informasikan kepada pengguna bagaimana data mereka dibagi, dengan siapa data mereka dibagikan, dan untuk tujuan apa data mereka digunakan. Yang ketiga, kepatuhan pada peraturan. Pastikan bahwa sistem dan kebijakan Anda mematuhi semua peraturan yang berlaku untuk menjaga ketersediaan, integritas, dan kerahasiaan data pengguna. 4. Tanggung jawab sosial. Sistem informasi harus dijalankan dengan tanggung jawab sosial sehingga menghormati hak dan asasi manusia dan tidak memicu permasalahan etika. 5. Pelatihan dan keamanan. Pentingnya menjaga keamanan data pengguna dan tanggung jawab sosial dalam menjaga sistem informasi. 6. Peningkatan kesadaran pengguna. Pentingnya menjaga keamanan data pengguna dan tanggung jawab sosial dalam kinerja sistem informasi dan bagaimana mereka dapat membantu dalam memelihara keamanan data mereka. Dalam mengimplementasikan langkah-langkah di atas, diharapkan pengguna mampu untuk mencegah terjadinya kejadian tersebut tidak terulang kembali dan kedepannya agar
kita selalu waspada terhadap kejahatan sistem informasi. Nah, tadi adalah contoh permasalahan isu dan etika dalam sistem informasi. Yang itu saya mengambil kasus dari pembobolan data pada pengguna aplikasi Credit Plus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata di dalam membuat video presentasi ini. Ke pasar beli kebaya di toko seberang warna merah. Cukup sekian presentasi tugas saya. Semoga dapat nilai bagus dari Bu Mira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.